Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 di mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir. Di sini kami akan mempresentasikan final project kami yaitu pengamatan perubahan konservasi lahan mangrove menggunakan Citra Landsat 7 dan Landsat 8 di tahun 2007 dan 2023. Next. Untuk anggota kelompoknya kami ada 5 orang, yaitu saya sendiri Abel, terus ada Ankori, ada Yuafa, Maisha, dan Sinta. Untuk latar belakang kami memilih judul ini karena mangrove itu merupakan ekosistem yang paling penting terletak di wilayah pesisir. Dan mangrove ini banyak sekali fungsinya. Salah satunya adalah untuk mencegah abrasi di tepi pantai. Nah, selain itu mangrove di Indonesia ini belakangan tahun terakhir mengalami degradasi yang signifikan akibat aktivitas manusia. Banyak sekali pembabatan hutan mangrove untuk pembangunan perumahan, tambak udang, dan kegiatan industri lainnya yang telah menyebabkan hilangnya ekosistem yang berharga ini. Next. Untuk rumusan masalahnya, kami memilih 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama ada bagaimana hasil komposit warna yang paling baik untuk mengidentifikasikan hutan mangrove, baik Citra Landsat 7 dan Landsat 8. Yang kedua adalah bagaimana hasil persebaran hutan mangrove dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, bagaimana analisis perubahan lahan yang terjadi pada area hutan mangrove dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah seberapa baik tingkat validasi dan akurasi dari metode identifikasi yang kami gunakan. Untuk tujuannya sendiri, kami ambil dari rumusan masalahnya, yaitu yang pertama mengetahui komposit warna yang paling baik, baik di Landsat 7 dan Landsat 8. Yang kedua, mengetahui hasil persebaran hutan mangrove dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengetahui perubahan lahan yang terjadi pada area hutan mangrove dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, mengetahui tingkat validasi dan akurasi dari metode identifikasi yang digunakan. Selanjutnya, metode yang kami gunakan yaitu machine learning random forest yang digunakan untuk menganalisis pola dari dataset yang banyak. Pada random forest, kita seperti membangun pohon yang nantinya mereka mencari setiap pixel dari dataset kita. Ada juga pohon yang mencari berdasarkan perbedaan variabel seperti NDVI, composite band, dan lain-lain. Lalu pohon yang telah memuat informasi kemudian dia membuat sebuah keputusan. Ini dinamakan supervised learning karena kita memberi datasetnya. Lalu kami menggunakan beberapa indeks spektral, ada NDVI, NDMI, MNDWI, SR, rasio 5-4, rasio 3-5, dan GCVI. Semua spektral indices ini berhubungan dengan vegetasi dan air, karena kita tahu bahwa mangrove itu kaitannya sangat lekat dengan perairan. Untuk datanya, kita di sini yang pertama menggunakan Citra Landsat 8. Terdapat 9 band dengan resolusi sekian. Dan dataset availability-nya dari 2013. Lalu ada Citra Landsat 7 dengan 8 band dan resolusi sekian. Dataset availability-nya dari 1999 sampai sekarang. Kita menggunakan 2 citra yang berbeda karena kita mengambil epoch waktu 2007 dan 2023. Sedangkan ketika kita ingin mengambil Landsat 8, 2007 itu belum tersedia di Landsat 8, sehingga kita mengambil Landsat 7 untuk epoch 2007 ini. Lalu data selanjutnya SRTM dengan resolusi 30 meter. Studi area yang kami ambil yaitu di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tepatnya berada di Desa Lubuk Kertang dengan studi area luasnya 4,62 km persegi. Berikut flowchart diagram alir tahapan kami melakukan pemrosesan. Untuk input datanya itu Citra Landsat 7 sama Citra Landsat 8 sesuai AOI sama data SRTM. Dari Citra 7 sama 8 nanti di masking awan masing-masing untuk Citra Landsat 7 sama Citra 8. Kemudian dilakukan komposit warna dan membuat spectral indices yaitu NDVI, NDMI, NDWI, SR, dan GCVI. Kemudian dari komposit warna yang sudah dilakukan itu dimasking dengan NDVI lebih dari 0,5. Kemudian dari komposit warna juga dimasking dengan MNDVI
lebih dari min 0,5. Terus hasil masking keduanya diatur parameter untuk melakukan visualisasi. Next. Dari hasil visualisasi tadi, dibuat poligon trainingnya untuk kelas mangrove dan poligon training untuk non-mangrove. Dihasilkan area training mangrove dan non-mangrove nanti di-merge menjadi satu collection. Kemudian dipilih band spesifiknya. Next. Dari hasil bandnya tadi dibuat sampel random point value dari extraction bank. Dari random point tadi di-split antara sampel training sama testing. Next. Dari training sama testing tadi, untuk trainingnya dibuat pelatihan model random forest dan dihasilkan model yang sudah di training. Kemudian dari data testing tadi dilakukan kelas data dari kelas data testing tadi dari mangrove sama non mangrove dievaluasi modelnya menggunakan data testing dan model yang telah dibuat. Kemudian dari model tadi dibuat akurasinya. Kalau baik berarti nanti dilakukan composite band dari model random forest-nya. Dari kelas composite band di max untuk mengurangi noise dan dihasilkan area kelas mangrove dari masing-masing citra Landsat 7 sama 8. Next. Dari hasilnya tadi dihitung luas area untuk mangrove di Landsat 7 sama Landsat 8. Berarti mendapatkan luas untuk tahun 2007 sama 2023. Next. Selanjutnya hasil pembahasan. Berdasarkan dilakukan pengolahan dengan menghasilkan validasi melalui error matrix sebagai berikut. Dihasilkan error matrix yang menunjukkan bahwa fitur non-mangrove diprediksi sebagai non-mangrove sebanyak 14 kali atau true positif. Fitur non-mangrove diprediksi sebagai mangrove sebanyak 0 kali atau false negatif untuk non-mangrove. Fitur mangrove diprediksi sebagai non-mangrove sebanyak 0 kali atau false positif untuk mangrove. Fitur mangrove diprediksi sebagai mangrove sebanyak 13 kali atau true positif untuk mangrove. Next. Dalam hal ini dapat diketahui validation overall akurasi dari random forest yang telah dilakukan adalah 100%. Hal ini diketahui dari rumus akurasi dari validation overall akurasi tersebut, yaitu true positif ditambah true negatif per jumlah total instance. Next. Next. Oke, berikut hasil Landsat Composite. Ini merupakan hasil Composite Band 2007 di mana warna hijau mewakili area lahan mangrove, sedangkan warna kuning mewakili area yang bukan lahan mangrove. Oke, gambar tersebut merupakan area lahan mangrove pada tahun 2007 setelah dilakukan extend terhadap area mangrove hasil composite. Pada bagian konsol, didapatkan luas area mangrove pada tahun 2007 dengan luas 393,76 hektar. Nah, berikut merupakan hasil Composite Band 2023 di mana warna hijau ini mewakili area lahan mangrove, sedangkan warna kuning mewakili area yang bukan lahan mangrove. Kemudian pada gambar ini menunjukkan area lahan mangrove pada tahun 2023 setelah dilakukan extend terhadap area mangrove hasil komposit. Pada bagian konsol didapatkan luas area mangrove pada 2023 adalah luasnya sekitar 220,54 hektar. Nah, ini merupakan perbandingan hasil Composite Band. Pada tahun 2007 terlihat bahwa proporsi warna hijau masih mendominasi jika dibandingkan dengan area berwarna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa area mangrove masih lebih luas jika dibandingkan dengan area non-mangrove-nya. Sedangkan pada tahun 2023 terlihat bahwa proporsi warna hijau jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan area berwarna hijau pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa area mangrove berkurang sangat banyak dari tahun 2007 ke 2023. Nah,
Gambar ini merupakan perbandingan hasil mangrove extent dari 2007 dan 2023. Berdasarkan hasil dari mangrove extent pada 2007 dan juga 2023 dapat diketahui bahwa luas area mangrove mengalami penyusutan sebesar kurang lebih 173,22 hektar atau dengan rata-rata penyusutan 10,8 hektar per tahun. Nah, analisis perubahan lahannya dari 2007 ke 2023, area yang terdeteksi menjadi area mangrove pada tahun 2007 telah berubah menjadi area non-mangrove pada 2023. Apabila dilihat lebih detail, area non-mangrove pada 2023 yang terdeteksi merupakan area perkebunan sawit dan hanya tersisa area mangrove di bantaran sungai sekitar perkebunan sawit. Nah, Dapat disimpulkan bahwa model random forest yang digunakan menunjukkan akurasi 100% untuk memprediksi fitur mangrove dan non-mangrove dengan tidak adanya kesalahan prediksi. Kemudian terjadi penurunan luas area mangrove yang signifikan dari 393,76 hektar menjadi 220,54 hektar, sehingga menunjukkan penyusutan total 173,22 hektar. Penyusutan ini kemungkinan besar disebabkan oleh ekspansi perkebunan sawit yang terlihat dari citra satelit dan analisis spasial yang menunjukkan bahwa area non-mangrove pada tahun 2023 adalah area perkebunan sawit. Next. sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada lebih dan kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.